Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan ketemu lagi dengan channel Satria Abadi. Baik teman-teman, kali ini saya akan membagikan sedikit cara merakit ataupun membuat rangka lemari dengan cara mudah, singkat dan juga sederhana teman-teman, memakai alat seadanya. Oke, tetapi bagi teman-teman yang suka dengan video ini, kami mohon agar dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar kita dapat berbagi ilmu. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat rangka ataupun membuat lemari mulai dari pemotongan papan yang sudah tersambung dengan ukuran kelebaran dan tinggi lemari. Di sini saya lagi memotong lebar lemari dan juga tinggi papan lemari teman-teman. Dan untuk pemotongan lebar dan tinggi lemari dengan ukuran 45 cm dan tinggi lemari 195 cm. Dan untuk kelebaran besar lemari mencapai 110 cm. Lalu di sini saya melakukan proses perakitan dengan ukuran besar lemari mencapai 110 atau 115 keseluruhan sampai sisi. Dan untuk masing-masing ukuran besar ruangan dalam lemari mencapai 55 kali 160 untuk bagian dalam lemari teman-teman. Dan untuk ketebalan papan saya memakai 2 cm kurang lebih. Untuk memasangkan paku agar papannya tidak terganggu, kita harus terlebih dulu memakai pengeboran. Dan ini juga merupakan pembuatan lemari kayu dari limbah ataupun kayu-kayu sisa potongan-potongan yang telah disambung dan lalu dibuatkan menjadi papan berbentuk papan lebar dengan ukuran 45 cm dan panjang mencapai 195 cm. Dan setelah terpasang semua bagian rangka utama, lalu dipasangkan bagian depan untuk atas dan bawah pada bagian bawah atas lebar lemari.
Dan setelah semua bagian papan ataupun rangka utama terpasang, lalu kita pasangkan bagian tapak bawah ataupun bagian kaki untuk bagian bawah sebagai penambah atas dari lemari dan juga sebagai periasi dan dekorasi lemari untuk lebih indah dan lebih cantik, teman-teman. Dan untuk bagian tapak bawah saya memakai ukuran kayu dengan tebal 3,5 cm dan lebar 5 cm sesuai dengan ukuran lebar lemari tersebut. Dan untuk memperindah bagian tapak bawah ataupun kaki lemari, kita sedikit membuatkan profil ataupun membuatkan kalor dengan bulatan kalor bunga agar lebih indah dan lebih baik.
Setelah semua bagian bawah ataupun tapak kaki terpasang, lalu dipasangkan bagian atas sebagai topi ataupun bagian kepala lemari. Dan untuk bagian kepala ataupun topi lemari, saya buatkan dia dari bahan pertama dari kayu untuk list sapu lantai rumah yang dengan ukuran 3,5 cm dengan lebar 4,5 cm dan panjang menyesuaikan panjang dari kelebaran lemari tersebut. Dan kayu tersebut saya tambahkan dengan kayu ukuran 1,5 cm dan 3,5 cm dan diprofil sedikit ataupun dibuatkan kaloran sudut agar lebih indah. Dan untuk masing-masing kedua sisi dari list sapu lantai tersebut saya memakai satu biji untuk masing-masing sisi, teman-teman. Ini merupakan sebagai bagian dari atas lemari ataupun kepala dan topi lemari. Dan beginilah hasil dari pembuatan untuk topi ataupun kepala lemari yang terbuat dari list pojok sapu lantai rumah dan ditambah 2 biji kayu untuk masing-masing sisi. Dan apabila setelah bagian bawah terpasang dan bagian tapak kaki terpasang, lalu kita memasangkan untuk bagian atas sebagai kepala ataupun topi lemari bagian atas, teman-teman. Dan untuk pemasangan bagian atas tergantung bagaimana cara ataupun bentuk model yang akan dipakai oleh kita sendiri, minat ataupun selera kita masing-masing, teman-teman. Akan tetapi saya memakai cara seperti ini yang lebih mudah dan juga lebih sederhana. Dan apabila bagian bawah ataupun tapak kaki dan bagian atas untuk bagian topi terpasang, lalu kita beralih pemasangan kepada pemasangan bagian susunan. Susunan bagian dalam sebagai tingkatan untuk penempatan barang-barang pada lemari tersebut. Dan pada lemari tersebut untuk masing-masing ruangan ataupun masing-masing blok saya memakai susunan pertama yang sebelah saya memakai 3 susunan yang menjadi 4 ruangan, dan yang sebelahnya saya memakai 2 susunan menjadi 3 ruangan, teman-teman.
Setelah pemasangan tapak kaki ataupun bagian bawah dan bagian atas sebagai topi dan tengah sebagai susunan, lalu kita beralih kepada pemasangan bagian penutup belakang atau triplek penutup belakang sebagai pelindung dari semua ruangan tersebut, teman-teman. Dan untuk sebagai penutup belakang ataupun tripleknya, saya memakai triplek dengan ukuran 6 mm agar lebih keras dan lebih tahan lama, dan saya memakai besi paku yang dengan ukuran 2 ataupun 1,5 cm. Baiklah teman-teman, inilah hasil akhir dari pemasangan rangka lemari yang terbuat dari bahan limbah, bahan sisa yang telah disambung dan dirakit menjadi lemari, teman-teman. Dan mungkin sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.